Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i dan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang Kitabul Hajj, yaitu fikih berkaitan dengan ibadah haji. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah mengkaji atau membahas tentang syarat-syarat diwajibkannya haji. Syarat-syarat seorang muslim dan muslimah terkena kewajiban haji. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian sudah balik, kemudian berakal, kemudian merdeka atau bukan seorang budak, dan memiliki kendaraan dan perbekalan. Kemudian perjalanan itu aman dan ada waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Ini diantara yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Adapun materi malam hari ini adalah rukun-rukun ibadah haji dan kewajiban-kewajiban dalam ibadah haji. Di sini beliau mengatakan, sebelum kita masuk ke rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban dalam rangkaian ibadah haji, ar-ruknu wal wajibu bimakna wahid. Terkadang para ulama memberikan istilah rukun dan kewajiban. Terkadang rukun dan kewajiban itu maknanya sama, kecuali dalam ibadah haji. Rukun-rukun haji sama kewajiban-kewajiban haji ini beda, karena nanti ada konsekuensinya. Farruknu ma yatawaqqafu alaihi wujudul haji awil umrah fala yujbaru tarkuhu biddam. Rukun-rukun ibadah haji ini harus ada, harus dikerjakan. Ya. Dan kalau ditinggalkan rukun-rukun haji ini, maka hajinya tidak sah. Otomatis kalau tidak sah harus diulang. Wah, ini kan berat. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah yang sudah akan melaksanakan, yang sedang atau yang akan melaksanakan ibadah haji, misalnya tahun ini ada yang berangkat, maka rukun-rukun ini harus diperhatikan.
para pembimbing ibadah haji ini harus mengingatkan jamaahnya agar memperhatikan masalah rukun-rukun haji ini, karena kalau ditinggalkan hajinya tidak sah, otomatis kewajibannya belum gugur, harus diulangi lagi. Kemudian kewajiban-kewajiban haji ma la yatawaqqafu alaihi wujudul haji wal umrah wa yujbaru tarkuhu bidah. Kewajiban-kewajiban haji ini juga penting. Cuman kalau seseorang meninggalkan salah satu kewajiban-kewajiban haji, maka hajinya tetap sah, hanya saja orang ini membayar dam, yaitu menyembelih seekor hewan, ya, kambing di tanah suci. Jadi ini kewajibannya. Kalau rukun ini harus benar-benar dilakukan, nggak boleh ditinggalkan oleh para jamaah haji. Baik, ini tadi sekilas tentang pengertian atau gambaran tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban di saat melaksanakan ibadah haji. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif, beliau mengatakan wa arkanul haji arba'atun. Rukun-rukun ibadah haji itu ada 4. Yaitu ada 4. Yang pertama, al-ihramu ma'an niyyah. Kita bacakan dulu ya, matanya kita baca, nanti kita jelaskan secara global. Rukun-rukun dalam haji itu ada 4. Al-ihramu ma'an niyyah, yaitu melakukan ihram. Maksudnya ihram ini mengucapkan labbaika hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Ini namanya melakukan ihram. Ya, dengan niat di dalam hati bahwasanya dia jauh-jauh datang dari negerinya menuju ke Mekah ketika mulai tanggal 8 Dzulhijjah, ya, ketika dia akan melakukan mabit di Mina, itu dia sebelumnya melakukan ihram, yaitu mengucapkan labbaika hajjan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian ini yang pertama, wal wuqufu bi Arafah. Yang kedua di antara rukun-rukun ibadah haji adalah al wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di padang Arafah. Ya, melakukan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Ini rukun yang kedua, harus dikerjakan. Yang ketiga adalah wat tawafu bil bait, yaitu melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ini tawaf haji, ya, tawaf ifadah. Ada yang mengatakan namanya tawaf ifadah. Ini juga harus dikerjakan. Kemudian yang keempat, was-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini sa'i untuk haji. Ya, ini sa'i untuk ibadah haji. Karena kebanyakan atau mungkin hampir keseluruhan jamaah haji Indonesia itu hajinya haji tamattu. Jadi datang ke tanah suci itu biasanya umroh dulu. Ya, umroh terlebih dahulu. Kalau yang gelombang pertama, itu yang saya tahu gelombang pertama ini dari Indonesia nanti turun di bandara di Madinah. Ya, ibadah dulu di Madinah, baru nanti ambil mikot di Bir Ali, mengatakan labbaika umrah. Ya, labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah dengan bersenang-senang sampai datangnya waktu haji. Mutamatti'an biha ilal hajj, atau labbaika umratan saja enggak apa-apa. Ya. Jadi nanti kalau umrah itu kan mikotnya di Bir Ali, di Dzulhulaifah. Kemudian perjalanan ke Mekah sekitar 6 jam kalau pakai bis, ya. Kalau pakai kereta 2,5 jam. Pakai bis 6 jam. Sampai di Mekah baru nanti dia tawaf. Ini tawaf umrah. Tawaf umrah, sa'i, kemudian memendekkan rambut. Karena nanti ada ibadah haji, jangan dicukur habis. Ya, dipendekkan saja secukupnya. Karena nanti ada haji, baru haji ketika selesai haji baru nanti digondol atau diperotos. Ya. Jadi ini tadi yang disebutkan oleh beliau, yaitu tentang rukun-rukun haji.
Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah, yaitu melakukan ihram dengan disertai niat dalam hati. Ya, niat dalam hati. Adapun ihram ini itu rukun ihramnya mengucapkan labbaika hajjan, atau kalau umrah dari labbaika umrah, ini adalah rukunnya. Ya, ini rukun harus dikerjakan. Kemudian ketika ihram ini ada beberapa anjuran. Ya, ada beberapa anjuran kata pensyarah di sini. Di antara anjuran-anjuran sebelum ihram adalah qasus syarib, yaitu mencukur kumis, wa tasrihus sya'r, dan tasrihus sya'r itu maksudnya rambutnya itu ditata, disisiri gitu. Ya. Kemudian natful itti, mencabut bulu ketiak, ini sebelum ihram tadi ya, sebelum ihram. Kemudian qalmul adhafir, memotong kuku. Ya, jadi sebelum ihram kuku-kuku yang panjang itu dipotongi. Kemudian mencabut bulu kemaluan, ini anjuran saja, anjuran sebelum ihram. Yang kelima al-ghuslu lil ihram, mandi, ya. Jadi sebelum pakai pakaian ihram itu mandi dulu. Mandi di hotel masing-masing atau di penginapan. Kemudian tatyibul badan faqat. Kemudian memakai parfum, kalau laki-laki ya, pakai parfumnya itu di badan, jangan di pakaian ihramnya. Jangan di kain ihramnya, tapi pakai parfum itu di tubuhnya. Ya, itu boleh. Kemudian lebusu ridain wa izarin jadidain abiyatain. Kemudian memakai pakaian ihram kalau laki-laki 2 lembar kain putih. Ya, rida sama izar. Rida sama izar ya, 2 pakaian putih saja, 2 lembar. Ya, ini yang berkaitan dengan ihram tadi. Itu dilakukan sebelum mengucapkan labbaika hajjan, atau ketika sebelum mengucapkan labbaika umratan. Jadi dua lembar kain putih saja. Ya, dan ini mengingatkan tentang kain kafan juga. Kenapa kok putih? Ya, nanti toh kita ketika meninggal, kalau meninggalnya secara wajar, maksudnya meninggal wajar ini meninggalnya itu sakit atau yang semisalnya. Kalau meninggalnya misalnya korban pesawat jatuh, kan bisa jadi jenazahnya nggak ditemukan, akhirnya nggak dikafani, nggak dimandikan, nggak dikuburkan, karena ini mati yang bukan seperti biasanya. Ya, jadi mati yang wajar itu mati ketika orang itu ketahuan kalau orang ini meninggal, akhirnya dimandikan, dikafani, dan dimakamkan, disolati dan dimakamkan. Ya, jadi ini berkaitan dengan apa tadi? Anjuran-anjuran sebelum melakukan ihram. Pokoknya kebersihan tubuh dan badan ini diperhatikan. Ya, sebelum melakukan ihram untuk umrah atau untuk ibadah haji. Tapi ini berkaitan dengan ibadah haji tadi. Yang kedua adalah wal wuqufu bi Arafah. Rukun yang kedua kata beliau tadi yaitu melakukan wukuf di padang Arafah. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu ya wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah. Kapan wukuf ini dilakukan? Ya, mulai matahari tergelincir ketika masuk waktu zuhur. Ya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai zuhur sampai maghrib. Ya lumayan, waktunya lumayan panjang. Ya. Oleh karena itu, ketika wukuf ini seorang jamaah haji, baik laki-laki ataupun perempuan, dia harus memastikan bahwasanya dia benar-benar berada di area Arafah. Kan di sana itu ada kayak papan-papannya. Ini batasan Arafah di sini. Bisa ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Ya. Maka ini juga pembimbing haji ini juga harus mengingatkan, harus masuk ke batasan-batasan Arafah, itu enggak boleh keluar dari batasan tersebut. Ya, ini tadi rukun yang kedua. Ketika melakukan wukuf di Arafah,
maka memperbanyak doa dan zikir. Di antaranya adalah zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini perbanyak. Kemudian perbanyak doa. Ya. Jadi kalau orang enggak biasa doa, mau zuhur sampai maghrib ini doa apa tuh bingung maksudnya. Doanya apa ini? Bingung dia. Sambil baca enggak apa-apa, ambil kalau bisa sih para jamaah haji ini bawa buku doa dan wirid punya Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala. Itu tuh doa-doa lengkap. Doa dari Al-Quran, doa dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Karena kita ketahui bersama sebaik-baik doa itu doa dari Al-Quran. Sebaik-baik doa setelah doa-doa dari Al-Quran adalah doa dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ya kalau memang kita belum mampu ya doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa silakan. Yang penting momen wukuf di Arafah itu kita gunakan berbanyak zikir dan berbanyak doa. Kan biasanya jemaah haji kan dititipi doa ya sebelum ketika dia pamitan, nanti tolong saya didoakan. Itu dicatat siapa yang minta doakan. Nanti doakan orang-orang ini tadi ketika wukuf di Arafah. Doakan siapa yang nitip doa. Ya. Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Jadi orang yang wukuf di Arafah itu dia mendapatkan keutamaan tempat. Tempatnya di Arafah, di padang Arafah. Keutamaan waktu. Ya. Karena tanggal 9 Dzulhijjah termasuk 10 hari pertama Dzulhijjah. Jadi keutamaan tempat, keutamaan waktu. Kemudian keutamaan keadaan dia sedang wukuf, ya. Keadaan orang ini sedang wukuf, ya. Jadi ini juga keutamaan orang yang wukuf di Arafah. Maka orang yang wukuf ini tidak dianjurkan dia berpuasa. Ya, tidak dianjurkan orang ini untuk puasa sunnah, puasa Arafah. Karena puasa Arafah ini dianjurkan untuk orang-orang yang sedang tidak wukuf. Ya. Orang-orang yang enggak wukuf atau enggak otomatis kalau enggak wukuf kan enggak lagi haji kan ya. Kalau enggak haji kan dia bisa puasa sunnah di tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Karena memang ketika wukuf ini insyaallah pastinya butuh energi, butuh tenaga. Ya, maka untuk menunjang itu semuanya hendaknya jamaah haji ini enggak puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, untuk memaksimalkan ibadah. Ketika wukuf ini, maka salat zuhur dan asar dijamak qashar di waktu zuhur. Ya, dijamak qashar di waktu zuhur, jamak takdim. Ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim. Kemudian mendengarkan khutbah. Kalau di situ pas tempatnya dekat Namiro, di situ ada khutbah Arafah. Ya, tapi kalau tempatnya tendanya jauh ya sudah tidak perlu mendengarkan khutbah, kan itu sunnah. Ini tadi berkaitan dengan wukuf di Arafah. Ya, perbanyak zikir, perbanyak doa, sambil baca Al-Qur'an, diselingi baca Al-Qur'an tidak mengapa. Ya. Jangan malah ketika momen wukuf itu ngobrol sama-sama jemaah haji ngobrol, eman. Ya. Ini kan kesempatan haji itu bisa jadi kita seumur hidup sekali. Belum tentu kalau sudah haji bisa ngulang lagi itu sulit. Sebagian orang itu susah. Ya. Maka ketika Allah kasih kesempatan untuk haji, maka gunakan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah ceramah berbahasa Arab, haji itu rihlatul umri. Apa perjalanan yang paling indah dalam umurnya hidup seseorang itu perjalanan ibadah haji. Iya. Perjalanan yang paling berkesan karena perjalanan ibadah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ini jadi berkaitan dengan wukuf ya, berkaitan dengan wukuf. Kemudian rukun yang ketiga adalah at-tawaf, yaitu melakukan tawaf. At-tawaf al-muradu huna tawaful ifadah, yaitu melakukan tawaf ifadah. Ya, ini termasuk rukun haji. Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, yaitu wal yattawafu bil baitil atiq. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian melakukan tawaf
ya bil baitil atiq, yaitu di Ka'bah, mengitari Ka'bah. Kemudian tawaf ini tentunya ada aturan-aturannya. Tawaf itu nggak bisa seenak dewe karena sudah ada aturan-aturannya yang disebut, yang diberikan contohnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pastinya tawaf ini harus 7 kali putaran. An yakuna tawafu sab'ata asywaq. Harus 7 kali. Ya. Harus 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad, selesainya di Hajar Aswad. Ya, mulai dari Hajar Aswad, muter sampai 7 kali, berakhir di Hajar Aswad. Ya. Harus 7 kali. Kalau ada yang nggak puas, saya nggak puas 7 kali, saya mau 9 kali. Nah, maka ibadah Anda tertolak, kan gitu ya. Karena Nabi mencontohkan tawaf itu 7 kali. Jangan ditambahi sampai 9 kali, 10 kali. Walaupun Anda kuat, Anda mampu. Ya, karena ini adalah ibadah itu harus sesuai dengan contoh. Kemudian tawaf ini menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya, sebelah kiri kita, Ka'bah sebelah kiri kita. Ya, kan nggak mungkin di sebelah kanan, kan nanti melawan arus. Ya, ini kemudian jangan memasuki Hijr Ismail. Hijr Ismail bagian dari Ka'bah ya, kan ada Hijr Ismail, maka harus di luar Hijr Ismailnya. Jangan memasuki Hijr Ismail ketika tawaf. Karena Hijr Ismail ini adalah termasuk bagian dari Ka'bah. Kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad, kan insyaallah yang sudah pernah ke sana itu kan ada lampu neon hijau, itu membantu. Ya. Membantu untuk ini sudah Hajar Aswad, maka mulai tawaf di situ. An yakuna tawafu fil masjid mahma ittasa wa ma lam yakhruj an hududil haram. Jadi tawaf ini bisa di lantai 1, bisa di lantai 2. Ya, ada juga sekarang di lantai 3. Mana yang mudah, mana yang mudah. Biasanya senangnya orang-orang itu ya pastinya cari di lantai pertama, di pelataran itu ya. Ya. Langsung bisa melihat Ka'bah secara langsung. Kemudian di antara hal-hal yang berkait dengan tawaf adalah an-niyah. Tentunya niatnya dalam hati ya. Niat tawaf itu dalam hati. Karena tawaf ini tawaf rukun, karena nanti ada tawaf itu, ada tawaf rukun haji, ada nanti tawaf umrah, ada tawaf wada, tawaf perpisahan, ada tawaf sunnah. Ada tawaf apa? Sunnah. Jadi jamaah haji atau jamaah umrah, mumpung ketika di Mekah, di Masjidil Haram, itu bisa memperbanyak tawaf sunnah. Ya, memperbanyak tawaf sunnah. Karena tawaf ini kan satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan di Masjidil Haram saja. Selain di Masjidil Haram nggak boleh kita tawaf. Ya, nggak boleh kita tawaf di selain Ka'bah. Ya. Maka di antara ibadah yang bisa dikerjakan selama di tanah suci di kota Mekah, kalau kita masih di Mekah, hotelnya masih dekat dengan Masjidil Haram atau agak jauh dikit, maka berbanyak tawaf sunnah. Maka yang membedakan antara tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf wada ini adalah niat di dalam hati. Ya. Niat di dalam hati. Karena kalau kita ingat kembali pembahasan niat ini membedakan antara ibadah yang wajib sama ibadah yang sunnah. Ini fungsinya niat. Ya. Ini fungsinya niat. Kemudian ketika tawaf ini harus menutupi aurat, ya. Satrul aurat. Ya, salat tawaf itu kan hampir kayak salat, cuma kalau tawaf kan kita boleh ngobrol, boleh kita berbicara saat tawaf. Ngobrol sama teman di samping kanan sama kiri itu boleh. Tapi kalau tawaf tetap harus menutupi aurat, ya, harus menutupi aurat. Kemudian ketika tawaf itu at-taharatu minal hadas, harus suci dari hadas. Ya, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Oleh karena itu ketika di tengah-tengah tawaf wudu kita batal, ya kita wudu dulu. Ya, kita keluar, kita wudu dulu. Diingat-ingat nanti dapat berapa putaran. Dapat berapa putaran, di putaran berapa kita batal. Misalnya di putaran ketiga. Otomatis ketika masuk ke putaran ketiga, mau muter ternyata batal. Sampai rukun yamani batal. Maka ini belum kehitung ya.
belum kehitung. Nanti wudu dulu, habis wudu balik ke Hajar Aswad, mulai lagi ini hitung ini ketiga. Ya. Jadi namanya itu putaran itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu putaran. Ya, ini perlu diingat-ingat. Ya, perlu diingat-ingat. Begitu pula misalnya ketika kita tawaf ternyata sholat wajib itu ditunaikan. Ya, sholat wajib iqomah, ada iqomah. Entah itu sholat duhur, sholat asar, maka kita wajib ikut sholat dulu. Ya, maka tawafnya kepotong, maka diingat-ingat tadi sudah dapat berapa putaran. Misalnya dapat 3 putaran. Ya, masuk putaran keempat ke qomat di Masjidil Haram lagi iqomah. Ya, maka ikut sholat dulu. Berarti 4 ini belum selesai karena kita lagi menunaikan ibadah sholat wajib. Selesai sholat wajib baru lanjutkan. Mulai dari Hajar Aswad dulu, masuk ke putaran keempat, kelima, keenam sampai putaran ketujuh. Ya. Ini supaya kita memperhatikan masalah tawaf ini. Adapun sunnah-sunnah tawaf ini banyak, ya. Sunnah-sunnah tawaf ini banyak. Yang penting perhatikan yang rukunnya tadi ya. Di antara sunnah-sunnah tawaf misalnya adalah mencium Hajar Aswad, ya. Mencium Hajar Aswad ini kalau mampu. Kalau tidak mampu jangan memaksakan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri sampai nyerobot ganggu orang hukumnya apa? Haram. Padahal mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Masa kita membela yang sunnah kemudian kita mengerjakan yang haram, ini kan keliru. Ya, kalau ada kesempatan silakan. Tapi kalau nggak ada kesempatan jangan memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Maka kalau nggak bisa mencium kita tinggal mengasih isyarat saja bismillah, mengucapkan bismillah atau bismillah Allahu Akbar. Jadi ketika sejajar dengan Hajar Aswad, kalau kita lihat lampu neon, kalau kita nggak bisa mencium maka dengan mengisyaratkan tangan bismillah saja atau bismillah Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf. Ya. Kemudian al-Isra fil Ar-Ramlu. Ar-Ramlu ini di 3 putaran pertama. Kalau laki-laki itu agak lari-lari kecil, ya. Lari-lari apa? Kecil. Kemudian ittiba itu membuka pundak sebelah kanan ittiba. Jadi kain ihramnya yang bagian atas itu, yang bagian sini ditampakkan. Ini namanya ittiba. Ya. Kemudian ketika tawaf ini tidak ada zikir dan doa khusus kecuali antara rukun yamani dengan Hajar Aswad. Itu baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun sunnah. Kalau enggak baca itu juga enggak apa-apa. Ya. Jadi ketika tawaf ini ya bisa dengan zikir, dengan doa, baca Al-Qur'an, enggak apa-apa. Ya. Manfaatkan sebaik mungkin untuk zikir, doa atau baca Al-Qur'an saat tawaf ini. Ya. Maka tidak ada salahnya walaupun ini bukan suatu kelaziman ya. Misalnya di putaran pertama kita mendoakan diri kita sendiri. Minta rezeki, minta rumah bagi yang belum punya rumah, minta bisnisnya lancar. Misalnya putaran ini contoh saja ya, bukan suatu aturan baku, bukan. Supaya kita tuh nggak bingung. Putaran kedua nanti doakan orang tua kita, ya. Putaran ketiga doakan istri dan anak kita misalnya. Putaran keempat doakan tetangga kanan kiri, ya. Putaran kelima doakan seluruh kaum muslimin dan muslimah yang masih hidup atau sudah meninggal. Itu sekedar contoh saja, ya, bukan suatu kelaziman. Sama halnya nanti ketika sa'i misalnya, sa'i dari Safa ke Marwah itu ngapain aja? Ya zikir, ya doa, bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, tentunya ketika tawaf ini, kalau kita mau baca zikir atau baca doa atau baca Al-Quran dengan suara yang selirih mungkin, ya, jangan sampai mengganggu orang. Orang itu juga pada doa masing-masing, pada zikir masing-masing, ada yang baca Al-Quran, ya, maka kalau bisa ya nggak usah mengangkat suara dan lain sebagainya, karena akan membuat was-was bagi jamaah haji yang lainnya. Ya, Allah Maha mendengar apa yang kita panjatkan kepadanya. Ya, ini di saat tawaf. Tentunya setelah tawaf
Selesai maka kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat ringan. Kalau nggak bisa pas, biasanya sulit ya. Pas di belakang makom Ibrahim sulit karena di situ masih digunakan banyak orang tua. Agak jauh dikit. Ya, yang penting masih di Masjidil Haram. Sholat sunnah ringan 2 rakaat. Di rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Di rakaat kedua baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Ya. Ini ketika ibadah tawaf. Ini termasuk rukun ya, tawaf ifadah termasuk rukun di antara rukun-rukun ibadah haji. Kemudian rukun yang keempat, ar-ruknur rabi as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Yaitu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Antara Safa dan Marwah. Sa'i ini di antara kriteria ketentuan saat sa'i an yakuna sab'ata asywat, yaitu 7 kali. Safa Marwah, Marwah Safa, pokoknya sampai 7. Jadi Safa ke Marwah ini 1 ya. Marwah ke Safa 1 dihitung. Diingat-ingat. Ya. Diingat-ingat kalau kita ibadah mandiri kan biasanya ada jamaah haji itu yang mandiri, enggak ikut KBIH, itu ada. Jadi dia mandiri, dia belajar manasik dan sebagainya, dia cul-culan, ya. Enggak ada yang pembimbingnya. Maka diingat-ingat pokoknya sa'i itu 7 kali. Ya. Kemudian dimulai dari Safa, kemudian berakhirnya di Marwah. Ya. Kemudian di sini sa'i ini dilakukan setelah tawaf ya. Sa'i ini dilakukan setelah tawaf. Kemudian ketika sa'i ini ada bacaan-bacaannya ya. Ada bacaan atau zikir yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Itu dibaca. Kemudian doa. Setelah itu baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da. Terus itu dibaca lagi sampai kemudian doa lagi, baca itu lagi, doa lagi. Baru nanti lakukan dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa lagi. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi berkaitan dengan rukun di antara rukun-rukun ibadah haji. Kemudian kita masuk kewajiban-kewajiban di saat haji. Kewajiban-kewajiban di saat haji di halaman 192 kalau dari buku PDF atau buku yang kita gunakan. Wajibatul hajj. Kewajiban-kewajiban saat melakukan ibadah haji. Beliau mengatakan qaulul musannif wa wajibatul haji ghairul arkan salah satu asya. Kalau di sini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i kewajiban haji itu ada 3 saja. Kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali itu ada 7. Ada 7 kewajiban. Yang pertama kita lihat dulu di mazhab Syafi'i ini karena Imam Abu Syuja ini mewakili beliau bermadzhab Syafi'i. Yang pertama al-ihramu minal miqat, yaitu melakukan ihram di miqat. Ya. Melakukan ihram di miqat. Maksudnya miqat ini tempat ya. Miqat ini ada 2. Miqat al-miqat az-zamani dan al-miqat al-makani. Miqat yang berkaitan dengan waktu dan miqat yang berkaitan dengan tempat. Sama-sama namanya miqat. Ya. Sama-sama namanya miqat. Kalau miqat waktu, miqat zamani untuk haji, maka ibadah haji itu dilakukan ihram untuk haji di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini khusus untuk haji. Ya. Jadi enggak mungkin orang itu haji di bulan Sya'ban. Ya. Enggak mungkin orang itu ihram untuk haji di bulan Ramadan. Enggak ada namanya. Maka ihram untuk haji itu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Adapun miqat untuk makan tempat, ya ini
sudah banyak yang familiar di telinga kita. Ada Yalamlam, ya ada Datu Irkin, ada Juhfa, ada Dzul Hulaifa. Ya, ini sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ihramnya sendiri itu rukun, ya. Tapi ihram di mikot ini kewajiban. Jadi orang ihram sebelum mikot boleh, sebelum sudah mau sampai di mikot dia ihram itu boleh. Ihram pas di mikotnya ini boleh, ini yang pas. Adapun ihram setelah mikot, maka orang ini telah melanggar kewajiban, maka dia bayar dam. Ya, dia sudah lewat mikot tapi dia belum berihram, belum mengucapkan labbaika umratan kalau dia umrah, atau belum mengucapkan labbaika hajjan. Ya, kalau haji nanti di Mina ya. Di sini wa waqtul haji asyurul haji wa waqtul umrah ayyamus sanah. Ya, ba'da tahallul hatta nafar min amina li'annahu baqiya alaihi amalu min amalil haji. Kalau ihram untuk haji ya ketika orang ketika dia hajinya tamattu, maka kan dia masih di Mekah itu kan. Habis umrah dia masih di Mekah. Nanti tanggal 8 atau tarwiyah dia ihramnya di tempatnya, di penginapannya, di hotelnya dia. Ya. Maka ini ihram untuk haji. Kemudian mikot tempat tadi ya harus diperhatikan, ya Yalamlam. Kemudian Datu Irkin, Al-Juhfa sama Dzul Hulaifa. Kemudian kalau seseorang itu gelombang kedua berarti dari Indonesia ke Jeddah. Kalau gelombang pertama, ini kalau yang saya tahu ya, kalau keliru mohon diluruskan. Jadi gelombang pertama ini dari Indonesia ke Madinah dulu. Kalau gelombang pertama dari Indonesia ke Jeddah, ya. Maka kalau yang gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah, hendaknya jamaah haji itu sudah pakai pakaian ihram ketika dia naik pesawat. Karena nanti mikotnya itu di Yalamlam. Nanti akan dikasih tahu sama awak pesawat, awak kabin pesawat ya. Petugas di pesawat itu akan ngasih tahu kalau akan melewati mikot. Jadi kalau sudah pakai pakaian ihram, sudah mandi pakai pakaian ihram, maka dikasih tahu. Ya. Bukan ihramnya di Jeddah, bukan. Karena Jeddah ini bukan mikotnya orang Indonesia. Tapi di Yalamlam ketika melewati tadi. Ya, ini perlu diperhatikan. Enaknya sih memang gelombang pertama karena di Madinah dulu. Nanti mikotnya kalau dia karena umrah dulu kan dia umrah mikotnya di mana? Di Dzul Hulaifa, di Bir Ali. Ya. Taib, ini kewajiban yang pertama ihram di mikot. Ya. Ini kewajiban di antara kewajiban haji. Kemudian yang kedua adalah waramyul jimaris salas, yaitu melempar jumroh. Ya, melempar jumroh yang sebanyak tiga kali. Yaitu jumroh di sini disebutkan wal wajibus tsani ramyul jimaris salah ay ramyul al hasayat bi amakin muhaddada, yaitu melempar jumroh. Ya, melempar jumroh. Ini diantara rukun haji, kewajiban haji yang kedua, yaitu melempar jumroh. Kemudian yang ketiga, wal halqu, yaitu mencukur rambut. Ya, mencukur rambut ini kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk kewajiban di antara kewajiban haji, kewajiban di antara kewajiban haji. Adapun di referensi yang lain, ini sebagai tambahan maklumat, mungkin kita dengarkan azan dulu, baru nanti kita tambahkan maklumat bahwasanya di dalam mazhab yang lain ada kewajiban haji yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Kita dengarkan azan dulu.
Baik, di antara kewajiban-kewajiban haji selain yang disebutkan oleh penulis adalah al-mabitu bimina lailata ihda asyrata, atau yang sebelumnya kaunuhu yaqifu bi Muzdalifah ba'da insirafihi min Arafat yabitu fiha, yaitu mabit di Muzdalifah. Ya, mabit di Muzdalifah. Kemudian al-mabit bimina lailata ihda asyrah wa isna asyrah liman ta'ajjala. Mabit di Mina malam ke-11 dan malam ke-12 dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tawaful wada. Tawaful wada ini termasuk kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji. Ya. Kemudian yang terakhir di antara kewajiban-kewajiban haji adalah al-wuquf bi Arafah ilal ghurub. Wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Jadi ini tadi kewajiban-kewajiban di saat ibadah haji. Apabila ada di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang ditinggalkan, maka dia perlu membayar ad-dam, ya. Kecuali kalau ada uzur, ada uzur. Mungkin sampai di sini dulu untuk materi tentang rukun-rukun haji dan kewajiban-kewajiban haji. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam ibadah haji dan larangan-larangan ketika ihram. Ya. Karena ketika ihram itu di saat seseorang sudah mengucapkan labbaika umratan atau dia sudah mengucapkan labbaika hajjan, maka dia ada larangan-larangan ihram itu sudah mulai berlaku. Apa saja larangan-larangan ihram? Maka insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian sunnah-sunnah dalam ibadah haji itu ada juga insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Apakah ada yang menambahkan atau ada yang bertanya? Kita persilakan. Iya. Di awal-awal tadi disampaikan bahwa ketika posisi di mikot misalnya pakai ihram sekaligus niat. Tadi disampaikan bahwa niat itu di dalam hati, khusus untuk yang haji dan umrah. Sepemahaman kami, semua ibadah itu niatnya di dalam hati, kecuali haji dan umrah itu niatnya harus dilaksanakan. Itu pertanyaan pertama. Terus di akhir-akhir itu tadi Ustaz menyampaikan bahwa masa haji itu dari Syawal, artinya tanggal 2 Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kami pahami ya sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Terima kasih. Iya, tadi dibahas di antara hal-hal yang termasuk rukun haji adalah melakukan ihram, ya. Yaitu seseorang mengucapkan, kalau dia umrah dia mengucapkan labbaika umratan, ya, atau dia mengucapkan labbaika hajjan. Itu sudah cukup, walaupun kalau memang di dalam hati itu kita tidak ada niatan lagi itu enggak apa-apa. Cuman kalau di buku ini tadi memang ma'aniyah disebutkan bersama niat. Maka saya sesuai dengan apa yang ada dalam buku ini. Kalau memang kita di dalam hati, karena ketika kita sudah mandi kemudian pakaian ihram itu kan dalam hati sudah ada keinginan untuk melakukan ibadah umrah atau haji, ya. Jadi sudah include, sama saja seperti ketika orang mau puasa dia sahur, maka otomatis niat di dalam hatinya sudah ada, ya. Sudah ada. Jadi tidak mempersulit diri, cukup labbaika umratan. Kalau membadalkan orang, nanti disebutkan nama orangnya, labbaika umratan an kada. Ya, aku memenuhi panggilanmu ya untuk umrah untuk orang ini. Jadi kalau membadalkan disebutkan nama orang yang dibadalkan, ya. Tapi kalau haji atau umrah itu sendiri-sendiri maka tidak perlu disebutkan nama kita, ya. Jadi enggak apa-apa kalau memang kita cukup mencukupkan tadi labbaika umratan saja tanpa ada niat lagi dalam hati, atau ketika umrah ihram itu haji labbaika hajjan, ya ini tidak ada niat dalam hati juga tidak apa-apa. Ya insyaallah seperti itu, baik. Iya, dilafadzkan, iya, itu labbaika hajjan ini dikencangkan. Maksudnya kita dengar, maksudnya telinga kita sendiri mendengar
tidak terlalu kencang juga orang lain sampai dengar juga tidak apa-apa. Yang penting telinga kita sendiri itu mendengarnya. Kita lafadzkan labbaika umratan. Di dalam riwayat ada beberapa riwayat labbaika umratan la riya fiha wala sum'ah. Ya aku penuhi panggilanmu untuk umrah, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Itu ada redaksi yang demikian. Labbaika hajjan la riya fihi wala sum'ah. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Ini untuk menjaga keikhlasan. Kemudian pertanyaan kedua tadi Bapak. Iya. Sampai ya tadi sampai hari ke-13. Sampai hari ke-13 bagi yang tidak tergesa-gesa. Kalau yang tergesa-gesa sampai hari ke-12 tidak mengapa. Ini yang bisa kita bahas. Adapun pertanyaan di pekan kemarin, kalau seseorang itu memang sunnahnya itu ketika selesai wukuf dia bertolak ke Musdalifah. Ya. Ketika di Musdalifah ternyata dia sholat maghrib dan isyanya di Arafah, tapi jamak takdim ini nggak apa-apa. Karena khawatirnya kalau seseorang itu nanti ketika dia nunggu nanti saja saya sholatnya di Musdalifah, ternyata sampai di Musdalifah waktu isya sudah habis. Malah ini diharamkan karena dia sholat maghrib dan isya di luar waktunya. Maka daripada kita nggak jelas nanti sampai di Musdalifah itu jam berapa, ya karena sebagian ulama waktu isya itu nggak mengatakan waktu isya itu habisnya bukan sampai waktu subuh, tapi di pertengahan malam. Itu ada pendapat waktu isya itu habisnya di pertengahan malam. Sehingga kalau jamaah haji itu nggak tahu, nggak jelas saya sampai di Musdalifah jam berapa, maka silakan dia sholat maghrib dan isya di jamak takdim ketika masih di Arafah. Ya, itu memang sunnahnya di Musdalifah jamak takhir. Tapi kalau kita karena banyaknya orang kemudian ngantri bisnya dan sebagainya, maka tidak mempengaruhi keabsahan hajinya. Ini yang saya baca dari fatwa para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.